Ya, perang di wilayah Timur Tengah berpotensi meluas seiring meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah. Bagaimana perkembangan dampak perlawanan Hizbullah terhadap Israel? Kita akan membahasnya bersama analis politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Hasibullah. Selamat sore, Waalaikumsalam Mas Indra. Ya Mas Hasibullah, kalau kita lihat ini sepertinya Israel semakin melebar ya, selain berhadapan dengan Hamas dan kemudian menghancurkan berbagai titik di Palestina, Gaza dan lain-lainnya. Sekarang kemudian setelah dengan Iran juga, sekarang berurusan dengan Libanon. Dan bahkan kalau kita lihat ini eskalasinya cukup menegangkan kalau kita lihat bagaimana Jerman sudah meminta warganya untuk meninggalkan Libanon. Bagaimana Anda melihat eskalasi di Timur Tengah saat ini? Ya, Mas Indra, kalau kita amatin hari demi hari perang yang terjadi di Israel dengan beberapa titik di Hamas dan kemudian dengan Hizbullah dan titik-titik lain, saya melihat justru ini situasinya semakin kritis dan semakin hampir tidak terkendali. Dan yang pasti konfliknya atau perangnya makin melebar, walaupun pelebarannya itu masih pada garis yang saya sebut sebagai garis perlawanan atau khotul muqawamah dalam bahasa Arab, atau poros perlawanan, yaitu yang kelompok-kelompok selama ini memang memilih jalur konfrontasi, jalur perang melawan Israel daripada jalur diplomasi ataupun perundingan dalam mencapai yang diinginkan daripada Israel. Dan sekali lagi di hari yang ke-298 ini saya melihat justru api perangnya makin berkobar kemana-mana. Itu minimal disebabkan oleh dua hal, Mas Indra. Yang pertama, bahwa pihak-pihak yang selama ini berada di poros perlawanan ini semakin dalam mengaitkan diri dengan perang yang berkobar di antara Israel dengan Hamas. Saya katakan semakin dalam mengaitkan diri karena mereka memastikan kalau di antara Israel dengan Hamas ada kesepakatan perdamaian, maka dipastikan itu juga akan berdampak kepada situasi yang terjadi di poros lain, katakanlah di Lebanon atau mungkin dengan Houthi di Yaman. Nah, masalahnya sampai hari ini dalam perundingan terbaru sekalipun, ini para pihak terutama Yahya Sinwar dan Benyamin Netanyahu itu seakan-akan semakin asik untuk memainkan taktik masing-masing dalam rangka mendapatkan kepentingannya, dan ini kayak betul-betul tidak mempertimbangkan jatuhnya korban sipil dari kedua belah pihak. Sungguh ini sebuah kekhawatiran. Dan yang kedua, Mas Indra, kenapa ini makin melebar? Karena saya melihat tidak ada penegakan hukum internasional yang begitu kuat, terutama kepada Israel, untuk memastikan bahwa segala sesuatu itu ada aturannya, ada mekanismenya, ada hukumnya. Nah, ini walaupun katakanlah hukum internasional mulai tegak, termasuk yang terakhir dari ICJ, walaupun dalam bentuk opini hukum, bukan keputusan pengadilan tapi opini yang mengatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina bersifat ilegal, tapi sekali lagi seakan-akan itu tidak mempunyai. Mas Hasibullah, tapi kita bisa berharap ke siapa? Maksudnya begini, kalau tadi Anda sebutkan bahwa tidak ada tegaknya hukum internasional yang kemudian memberikan hukuman terhadap pihak, dalam hal ini tentu saja Israel begitu, kepada siapa? Karena sudah Mahkamah Internasional sudah ada soal perintah tangkap, ya kan? Dan tapi itu tidak berjalan. Bahkan kalau kita lihat Benjamin Netanyahu datang ke Amerika, di parlemen Amerika mendapatkan standing applause. Nah, ini kan artinya ada semacam pengabaian terhadap perintah-perintah seperti Mahkamah Internasional. Bagaimana Anda melihat ini? Dan apakah ini kemudian justru memancing dan makin banyak pihak yang ingin mengaitkan diri terlibat dalam persoalan Hamas Israel begitu, atau Palestina Israel, sehingga kita lihat tadi ada Houthi dari Yaman, Hizbullah dari Libanon, kemudian selain Hamas sendiri dan juga Iran bahkan sempat terlibat begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, begini, yang pertama Mas Indra, yang saya pahami ICC itu belum memberikan perintah penangkapan, tapi itu baru kayak semacam permintaan dari Jaksa Han untuk agar pengadilan memberikan perintah itu. Nah, perintahnya sendiri diperkirakan baru akan terbit di awal Agustus,
Sedianya ini sekitar akhir bulan ini, tapi karena satu dan lain hal yang saya ikutin, mereka memperkirakan perintah atau keputusan terkait apakah akan diberikan penangkapan diterima oleh ICC itu baru nanti di awal Agustus. Nah, yang kedua, saya melihat kalau ditanya siapa pihak yang bisa memberikan kepastian itu, selama ini kan negara-negara yang tergabung di dalam Dewan Keamanan, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, terutama Amerika Serikat. Nah, ini yang menurut saya terus terang kenapa akhirnya membuat katakanlah api konfliknya, api perangnya makin kemana-mana karena tidak ada kepastian dari negara-negara besar, maka tentu kita sangat menyayangkan, dan itu pasti terkait dengan katakanlah situasi politik dan keadaan yang dialami oleh negara-negara ini, terutama Amerika misalkan. Amerika hari ini betul-betul berada di dalam situasi yang mungkin tidak terlalu kuat untuk fokus kepada satu persoalan ini, karena persoalan internal mereka, Joe Biden yang memutuskan tidak akan maju lagi dan Harris didukung walaupun itu juga belum menjadi sebuah kepastian. Trump sendiri yang juga masih tidak ada kepastian posisi menurut saya di dalam melihat perkembangan yang terjadi di melihat posisi Amerika yang seperti itu, dan kemudian tidak ada kekuatan hukum internasional yang mampu menghentikan Israel, katakanlah seperti itu. Nah, maka akan bisa memancing kekuatan-kekuatan yang sebenarnya mengharapkan kekuatan hukum internasional menyelesaikan persoalan ini, tapi tidak ada, akhirnya ada seperti perlawanan-perlawanan yang melebar kan, ada dari Hizbullah tadi, Houthi dan lain sebagainya. Tapi Mas Hasibullah, persoalannya begini nih, dengan posisi Amerika yang semakin Anda gambarkan tadi tidak akan terlalu kuat karena tidak terlalu fokus lagi dengan soal ini. Lalu kemudian kita lihat di perspektif lain, ada Cina yang masuk. Cina masuk, dengan kita pernah bahas ini, Cina masuk dengan pintu mendamaikan Fatah dan Hamas dan 12 faksi lainnya di dalam Palestina. Ini artinya apakah, poinnya adalah bagaimana eskalasi ke depan ini dengan adanya gejolak Timur Tengah seperti ini, lalu sudah mulai main dua kekuatan besar antara Amerika dan Cina, kita belum bicara Rusia, Korea Utara, dan kemudian kita lihat juga soal tidak ada kekuatan hukum internasional yang berhasil, bagaimana eskalasi ke depannya, apakah ini semakin serius? Ya, kalau kita bicara tentang kekuatan lain, terutama Cina, maka kendalanya menurut saya dua. Artinya masih jalan panjang kalau kita bicara tentang peran Cina ke depan. Itu yang saya sebut sebagai kendala. Yang pertama, saya melihat Cina sendiri tidak terlalu ambisi, minimal yang ditampakkan untuk menjadi sebuah katakanlah kekuatan yang superpower di dunia, katakanlah menggantikan Amerika dalam tanda kutip ya. Saya melihat Cina masih cukup terbatas dan minimal cukup pelan-pelan dan hati-hati untuk bisa menampakkan ambisinya ke sana. Dan yang kedua, kalaupun nanti Cina mau melakukan itu, sudah pasti butuh modal lebih besar, butuh kemampuan lebih besar, terutama di dalam mendukung katakanlah operasional PBB. PBB itu kan juga ya sekarang semuanya ada di Amerika dan otomatis peran Amerika besar sekali dengan koalisi-koalisinya. Maka kalau nanti kita berharap Cina menjadi katakanlah pengganti dalam tanda kutip bagi Amerika, itu sekali lagi jalannya panjang sekali dan saya belum bisa menganalisa lebih jauh di sekarang ini. Tapi yang pasti Mas Indra, dengan situasi deadlock secara politik di tingkat anggota tetap Dewan Keamanan PBB sekarang ini karena kepentingan masing-masing, maka memang membuat ketidakpastian hukum di dunia ini terutama berkaitan dengan kejahatan perang itu makin meningkat. Misalkan yang terbaru Mas Indra, itu sudah mulai perang urat saraf di antara Israel dengan Turki ya. Ini sekali lagi potensi konflik baru kalau sekali lagi dunia ini tidak segera memberikan kepastian hukum, menegakkan kepada dunia bahwa ada kaidah-kaidah hukum internasional, ada aturan hukum internasional yang harus ditegakkan, dan sekali lagi normanya adalah tentang kebebasan sipil, tentang penghormatan kepada hukum humanitarian dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Mas Indra, kalau saya berharap ke depan ini harus segera ada kepastian sehingga tidak semakin banyak orang yang dalam tanda kutip mau melakukan pelanggaran seperti Israel. Karena kalau Israel tidak ditindak, itu akan membuat kayak semacam gugatan terhadap standar ganda hukum internasional. Dan itu akan semakin
akan semakin pesimis para pihak atau negara-negara di dunia ini untuk tegaknya sebuah hukum yang berlaku setara dan sama Dan bahayanya bagi menjadi presiden negara superpower lainnya bisa saja bertindak seperti ini. Dan tapi saya tidak bisa membayangkan persis. kalau kemudian Turki melibatkan lebih dalam seperti apa yang terjadi pada Hizbullah sekarang ini, pada Houthi sekarang Terakhir, ini, Mas pada Indra, ya saya melihat situasi yang terakhir ini karena ini semakin keras, saya justru mengharapkan dan mengusulkan agar Kemenlu, terutama melalui para duta besar kita di Timur Tengah, itu betul-betul melihat situasinya secara kritis dan siaga. Persis seperti disampaikan oleh Mas Indra di awal, ini beberapa negara sekarang di Barat terutama itu sudah betul. memberikan travel warning kepada warganya agar tidak pergi atau tidak pergi ke Lebanon atau segera meninggalkan Lebanon. Nah, saya nggak tahu Kemenlu kita sudah memberikan anjuran apa kepada WNI kita yang ada di sana, dan sekali lagi Ya. di dalam hukum internasional itu seluruh kebijakan sebuah negara terhadap negara lain diabdikan untuk kepentingan Ya. nasional kita, dan salah satunya adalah melindungi warga Ya. negara kita yang ada di sana, Mas. Karena Demikian, Mas sudah Indra. ada, ya sudah ada sinyal Lebanon alert kan, itu kan sudah mengemuka, seharusnya memang sudah ada langkah-langkah ya dari pihak Kementerian Kalau Luar Negeri kita. diamati dari pemberitaan media dan Ya. cara negara-negara bersikap, lalu dibandingkan dengan bagaimana Israel menyikapi Iran, saya menduga sudah pasti serangan balasan dilakukan oleh Israel dengan definisi yang disampaikan oleh Amerika, balasan yang kuat tapi terbatas. Waktunya Oke. kapan? Nah, itu yang kita bekerja dengan waktu, dan sekali Baik. lagi semoga kebijakan segera diambil untuk memberikan Ya. perlindungan bagi warga negara kita. Baik, kita lihat nanti perkembangannya ke depan seperti apa. Terima kasih Mas Hasibullah Satrawi atas analisis singkatnya kali ini di Metro Hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.